ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kemudian kekuatan udah tersusun, akhirnya kemudian pada 8 Hijriah, beliau bersama 10.000 pasukannya masuk ke kota Mekah. Ini yang dikenal dengan Fathu Mekah. Hampir tidak ada perlawanan, Bapak Ibu. Hampir tidak ada perlawanan, hanya perlawanan kecil-kecil aja. Rasulullah menguasai kota Mekah sampai beliau ketika itu mengeluarkan apa yang namanya disebut sekarang apa namanya ya? Petisi atau apa begitu ya. Beliau mengeluarkan satu selebaran maklumat daftar nama orang-orang yang darahnya halal. Karena ketika bagaimana Rasulullah dakwah, ini udah penjahat perang yang menentang dakwah luar biasa, bahkan berkali-kali mengancam dakwah Rasulullah. Kalau ibarat sekarang udah penjahat perang ini. Rasulullah ketika menguasai Mekah, beliau mengeluarkan petisi itu. Beberapa daftar, belasan orang yang masuk dalam daftar, kalau polisi bilangnya DPO, ya kan? Yang ini halal darahnya dibunuh. Tetapi orang-orang yang tidak masuk daftar itu yang merasa dulu melawan Rasulullah, ketakutan semuanya, Pak. Ketakutan semuanya. Walaupun hanya belasan yang didaftar oleh Rasulullah, tapi yang dulu menentang, hampir mengancam segala macam, ketakutan semuanya. Akhirnya Rasulullah mengumpulin semuanya. Semua para bangsawan kafir Quraisy yang dulu sengak banget kalau bahasa kitanya, sengak, songong, rese, dikumpulin oleh Rasulullah SAW. Coba Bapak bayangin, kalau kita posisi seperti itu. Dulu orang-orang di kampung kita jahatin kita, ngejek kita, ngusir kita, ya kan, ngancam dibunuh. Lalu kita jadi presiden, kita datang ke kampung kita, apa yang kita lakukan, Pak? Balas dendam kita, bantai, Kopassus turunin, ya kan? Preman-preman turunin, habisin itu kampung. Dulu musuhin saya. Tapi ketika Rasulullah kumpulin semua orang itu, semua dalam ketakutan, Rasulullah bertanya, hal tazunnun, redaksinya kira-kira begini ya, walaupun nggak pas ya, atazunnuna anni fa'ilun bikum. Apa yang kalian sangka? Apa persangkaan kalian, aku melakukan apa menurut kalian? Rasulullah mengatakan gitu. Menurut kalian kira-kira aku akan melakukan apa untuk kalian? Posisinya udah tinggi Rasulullah, tapi masih bertanya. Coba sampean pikir, sampean kira-kira aku akan melakukan apa terhadap kalian semuanya? Rasulullah ngomong begitu. Karena ditanya seperti itu, ada yang berani mengatakan, apa kata orang itu? Ya akhi karim, ibnu akhi karim. Dipuji Rasulullah. Ini bisa banget orang Arab nih ya. Wahai saudaraku yang mulia dan anak dari saudaraku yang mulia. Maksudnya engkau mulia, ayahmu juga mulia. Kita semuanya saudara. Engkau saudara kami yang mulia, ayah kamu juga keturunan dari saudara-saudara kami yang mulia. Rasulullah mengatakan apa? Mereka ketika ketakutan, Rasulullah mengatakan apa? Aqulu kama qala akhi Yusuf alaihissalam. Hari ini aku akan berkata sebagaimana yang Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Ini Rasulullah ngambil pelajaran. Ini Pak, keputusan besar loh Pak. Keputusan yang luar biasa dahsyat bagi seorang pemimpin untuk memutuskan bagaimana orang penjahat perang ini dihukum. Ini harus punya landasan yang kuat. Maka Rasulullah berpedoman berdasarkan dengan peristiwa masa lalu. Beliau ambil pelajaran bagaimana Nabi Yusuf ketika itu sampai terancam dibunuh, diceburin ke sumur mati, ya kan?
dibuang oleh saudara-saudaranya, ternyata Nabi Yusuf menjadi seorang raja di Mesir. Ketika mereka butuh datang ke Mesir, ternyata yang jadi rajanya saudaranya, ya kan? Akhirnya Nabi Yusuf suruh kumpulin semua keluarganya, termasuk ayah ibunya dipanggil di hadapan Nabi Yusuf semuanya. Saudaranya minta maaf, merasa bersalah. Dan mereka sudah siap diapain pun oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan terbayang bagaimana kakak-kakaknya membencinya, bagaimana kakak-kakaknya menyiksanya, membunuhnya. Bahkan ketika dia nangis, menjerit-jerit, minta tolong, minta dikasihani oleh kakak-kakaknya nggak ada yang peduli. Itu pasti terngiang, Pak. Pasti nempel, benar nggak? Ketika beliau berkuasa itu terbayang memorinya, keluar tuh filenya semuanya. Ini Nabi Yusuf harus memutuskan keputusan besar. Dan Nabi Yusuf ketika itu sah memutuskan apapun kepada saudara-saudaranya. Sama posisinya kepada Rasulullah ketika itu. Maka Rasulullah kilas balik, flashback beliau apa yang terjadi para nabi sebelumnya. Ketika masalah ini terjadi, apa yang dilakukan oleh mereka? Apa? Nabi Yusuf bicara kepada sahabat, kepada saudara-saudaranya. Ini diabadikan dalam surat Yusuf ayat 92. Ini surat Yusuf, Pak, dari awal sampai terakhir isinya tentang peristiwa Nabi Yusuf keseluruhan. Ini luar biasa surat Yusuf ini. Dan itu banyak sekali pelajaran. Kata Nabi Yusuf, la tasriba alaikumul yaum yaghfirullaha lakum wa huwa arhamur rahimin. Kira-kira begitu ayatnya, coba dicari dah tuh ya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Tidak ada cercaan buat kalian pada hari ini. Aku udah maafin dengan tulus. Semua kesalahan, semua perlakuan kalian terhadapku ketika itu dulu, aku maafkan. Semoga kalian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang Dia Maha menyayangi orang makhluknya. Di antara orang yang penyayang, Dialah Allah Maha penyayang. Mudah-mudahan kalian diampuni. Aku sudah ikhlas, udah maafin sampean semuanya. Maka Rasulullah ketika di peristiwa itu, ketika dikumpulkan semua pembesar Quraisy, Rasulullah bilang begitu. Aqulu kama qala akhi Yusuf. Hari ini aku akan berkata sebagaimana yang dulu Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Benar gitu ya redaksinya? Itu luar biasa, Pak. Jadi sejarah itu benar-benar jadikan pelajaran. Terus banyak Rasulullah menjadikan pelajaran itu, sejarah itu. Contoh, bagaimana ketika beliau ya pada perang Badar, ya pada perang Badar kemudian membagi di Ji'rona, ya di Ji'rona setelah pulang dari perang beliau di Ji'rona itu pasukan Muslim yang nggak kebagian para Ansor, ya golongan Ansor ada yang mencela Rasul, mengatakan Rasulullah nggak adil baginya, ini tidak sesuai dengan pembagian Allah, Rasulullah nggak adil. Belain muhajirin, belain kaumnya, kita nggak dikasih apa-apa. Ini Pak, kalau pemimpin kita dengar anak buah ngomong gitu, yang enak kita apain? Kita pites, ya kan? Tapi Rasulullah apa bilang? Saudaraku Nabi Musa disakiti lebih daripada disakiti aku. Jadi Nabi Musa diperlakukan kaumnya itu lebih sakit daripada kaumku menyakiti aku. Dan Nabi Musa bersabar, maka hari ini aku bersabar. Allahu Akbar. Jadi peristiwa itu selalu Pak dijadikan pelajaran. Flashback. Makanya sebetulnya kalau kita umat Islam mengkaji Al-Quran, terutama sejarahnya, nggak perlu Pak kisah kancil menyolong timun, nggak perlu. Nggak perlu raja harimau lomba sama kura-kura misalnya begitu, nggak perlu Pak. Itu semua fiktif.
yang asli, yang orisinil, dijamin ini peristiwa hak yang terjadi, yang itu bisa diambil pelajaran. Dalam Al-Quran namanya bahasanya iktibar. Kenapa sih Al-Quran selalu kalau suruh ngambil pelajaran iktibar, ambillah iktibar. Iktibar itu kita asosiasi kita kan pelajaran ya. Padahal iktibar itu artinya nyebrang. Seberang, nyebrang. Kenapa Al-Quran membahasakan menyeberang? Karena peristiwa-peristiwa masa lalu itu jauh dengan peristiwa kita hari ini. Waktunya gitu loh Pak. 1400 tahun yang lalu kita disuruh ngambil pelajaran dari peristiwa itu hari ini. Kan nyebrangnya harus nyebrang itu, nggak bisa jalan, nyebrang. Dan nyebrang itu perlu jembatan. Nyebrang itu perlu apa namanya? Penyambung, ya. Penyambung itulah yang kemudian dianggap sebagai pelajaran. Penyambung itulah adalah sejarah. Ya, itulah. Jadi sejarah itu jadikan iktibar, jadikan penyambung peristiwa masa lalu dengan masa kini, gitu loh. Sejarah itu jangan hanya sekedar sejarah. Jadikan penyambung pelajaran, penyambung peristiwa dulu kita kaitkan dengan peristiwa sekarang. Tokohnya boleh beda, cuma karakternya sama, peristiwanya sama. Makanya Rasulullah ya, ketika perang Badar nih ya, itu mati tokoh fenomenal kafir yang menentang Rasulullah namanya Abu Jahal. Abu Jahal mati ya. Ini orang nomor 1 yang musuh Rasulullah. Palanya dipenggal, dibawa ke hadapan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ya. Hadza Fir'aun hadhil ummah. Inilah Fir'aun umat masa sekarang. Ketika masa Rasul, Fir'aunnya masa sekarang itu Abu Jahal, kata Rasul. Coba bayangkan, Rasulullah mentafsirkan Fir'aun zaman Nabi Musa dengan tokoh yang namanya Abu Jahal. Padahal jauh, ya kan? Tapi punya karakter yang sama. Maka setiap zaman itu ada Fir'aunnya Pak. Ada Fir'aunnya berarti gitu loh. Sehingga Rasulullah mengatakan nih Abu Jahal ini Fir'aunnya masa kini. Kalau sekarang nih orang Fir'aunnya milenial. Itu. Fir'aunnya milenial nih orang ini nih. Karena karakternya sama sama Fir'aun begitu. Seperti itu. Jadi Bapak-bapak intinya adalah pelajaran itu kita jadikan sejarah itu harus kita jadikan pondasi membangun kebangkitan umat. Jadi kalau generasi kita nggak paham sejarah, susah kita bangun umatnya, ya kan? Susah bangun umatnya, karena disitulah kita bisa membangkitkan umat dari sejarah itu. Tentu dengan landasannya sejarah Al-Quran, bukan dari komik, bukan dari yang lainnya, begitu. Kira-kira seperti itulah. Maka jarang sekali kajian-kajian itu yang berbicara sejarah, padahal itu penting, gitu loh. Ini sejarah sering ditinggalkan, jarang masjid-masjid yang membahas sirah. Padahal sirah itu sekali lagi sangat penting ya. Beruntunglah kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari sirah sehingga kita bisa kilas balik, bisa mengambil pelajaran sejarah-sejarah orang-orang terdahulu. Barangkali itu, terima kasih. Mohon maaf, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.